Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa Anda dalam renungan harian pagi ini. Mari kita siapkan hati dan biarkan firman Tuhan menuntun langkah kita sepanjang hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu. Berikan kami pengertian untuk menangkap isi hatimu. Biarlah setiap firman-Mu mengakar di dalam hati kami dan membentuk hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini yaitu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan baru saja dimulai. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita agar hidup kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ini berarti bukan hanya menerimanya, tetapi juga hidup dalam ketaatan, pengenalan, dan pertumbuhan rohani yang nyata. Kata berakar menunjukkan bahwa hidup orang percaya harus memiliki fondasi yang kuat di dalam Kristus. Seperti pohon yang tidak akan bisa bertahan tanpa akar yang dalam, iman kita pun tak akan bertahan dalam pencobaan jika tidak tertanam dalam firman Tuhan. Lalu dikatakan dibangun di atas Dia. Ini berbicara tentang pertumbuhan. Iman bukan sesuatu yang statis. Kita harus terus membangun hidup rohani melalui doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Dan semua ini dilakukan dengan hati yang melimpah dengan syukur. Karena hidup bersama Kristus selalu melimpah kasih karunia. Ada seorang petani di kaki Gunung Lawu yang menanam bibit alpukat unggul. Dia tahu jika akar pohon tidak cukup kuat, maka angin gunung akan merobohkan pohon itu. Maka dia tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga memberi penyangga, menyiram secara teratur, dan memastikan tanahnya subur. Beberapa tetangganya menertawakan dia karena hasilnya lama. Tapi setelah 3 tahun, pohon alpukatnya mulai berbuah, dan buahnya jauh lebih besar dan lebih manis dari pohon lainnya. Mereka yang dulu menertawakan justru datang dan belajar darinya. Saudara, kehidupan rohani kita pun seperti pohon itu. Jika kita hanya fokus pada hasil cepat, kita mudah kecewa dan tumbang. Tetapi jika kita berakar dalam Kristus, bertumbuh dengan disiplin, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Saya ingin bercerita tentang Pak Joko, seorang kepala rumah tangga yang dulunya bekerja serabutan. Setelah mengenal Kristus, hidupnya tak langsung berubah. Ia tetap bergumul dengan keuangan dan penyakit istrinya. Namun satu hal yang ia lakukan, setiap pagi ia membaca firman Tuhan, mencatat ayat-ayat, dan berdoa bersama anak-anaknya. Teman-temannya menganggap dia terlalu rohani dan tidak realistis. Tetapi Pak Joko tetap setia. Beberapa tahun kemudian, tanpa disangka-sangka, ia dipercaya membuka warung sembako kecil dari dana bantuan gereja. Usahanya berkembang, dan ia bahkan membantu banyak orang membuka lapangan kerja.
Ketika ditanya rahasianya, dia berkata, "Saya cuma berakar di dalam firman. Tuhan yang membangun hidup saya." Saudara, mungkin kita seperti Pak Joko, belum melihat hasil, tapi saat kita berakar dalam Kristus, pada waktunya hidup kita akan bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudaraku, ada 3 poin penting yang dapat dipelajari dari firman hari ini. Yang pertama, kita harus berakar dalam Kristus, bukan hanya mengenalnya. Hubungan yang dalam dengan Tuhan dimulai dari membangun dasar yang kuat melalui firman dan doa. Yang kedua, pertumbuhan rohani membutuhkan proses dan ketekunan. Iman tidak tumbuh dalam semalam, tetapi mereka yang setia akan melihat buahnya. Yang ketiga, hidup yang dibangun dalam Kristus akan menghasilkan syukur. Ketika kita tinggal di dalamnya, kita tidak mudah goyah, dan hati kita akan penuh ucapan syukur. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup yang berakar dalam Kristus adalah hidup yang stabil, bertumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Jangan cepat menyerah, tetap tinggal di dalam firman, dan percayalah, Tuhan sedang membentuk hidupmu. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami untuk hidup berakar dalam Engkau, membangun iman kami di atas kasih-Mu, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Bentuk hidup kami agar menjadi pohon yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari yang penuh kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di video renungan berikutnya.